Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul. Saya mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan materi dinamika populasi yang diberikan oleh Bapak Ghazali Salim SKL MSc selaku koordinator mata kuliah dinamika populasi ini. Pendahuluan. Di bumi tidak ada satupun yang tidak berubah. Semua berubah dari waktu ke waktu. Demikian ucapan Heraklitus 500 tahun sebelum Masehi. Perubahan ini dinamakan dengan dinamika. Perubahan juga jenis-jenis hayati dan individu-individu populasi yang ada sekarang termasuk dalam eksistensi status sebagai bagian dari populasi hayati di bumi. Kita akan menyesali jika suatu saat karena ulah manusia sendiri ada jenis spesies tertentu punah. Perubahan yang terjadi di bumi sebagian besar melibatkan populasi jenis-jenis hayati di mana manusia termasuk di dalam yang bertanggung jawab terhadap pemulihan perubahan agar berubah ke arah yang lebih menguntungkan. Perkembangan ilmu dan teknologi yang berlangsung pada era abad 21 diiringi oleh pengurasan sumber daya alam dalam bentuk populasi hayati yang cenderung semakin meningkat dan dampaknya semakin terasa. Dampak-dampak inilah yang merupakan akibat perubahan status sistem sumber daya alam sepanjang dimensi waktu kehidupan manusia dari generasi ke generasi, termasuk konteks ilmu perilaku alam yang perlu dikuasai dan dengan teknologi termasuk menggunakan metode-metode kuantitatif atau numerika. Tanpa analisis kuantitatif, rasanya tak mungkin manusia dapat meramalkan atau menduga dampak-dampak kualitatif akibat perubahan perilaku manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Upaya ini adalah salah satu jawaban atas tantangan-tantangan yang dihadapi yang tak dapat tidak dilakukan melalui ilmu dan teknologi juga. Masalah populasi mencakup sistem hayati yang ada di bumi dari sehari-hari, di mana maksudnya yaitu dengan sistem populasi dalam konteks populasi hayati yang menghuni bumi ini seperti tumbuhan satwa liar, ikan, ternak, bakteri, dan lain-lain, baik yang diketahui manfaatnya maupun yang tidak diketahui manfaatnya atau bahkan yang merugikan. Semuanya dikenai sebagai sumber daya hayati yang bertumbuh dan berkembang secara terus-menerus sehingga mengalami perubahan. Dalam studi populasi, bentuk-bentuk masukan dan keluaran perlu dinyatakan dalam parameter selanjutnya. Hubungan serta dampaknya dinyatakan dalam berbagai model seperti yang akan kita lanjutkan dalam materi kuliah menggunakan model pertumbuhan von Barthelemy. Dinamika populasi merupakan bagian dari kajian ekologi, maka pembahasannya merupakan konteks ekologi. Penguasaan atas sistem dan komponen lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan sumber daya hayati akan membantu dalam menyusun model-model dalam bentuk bagan hubungan kausal atau sebab akibat yang dapat dinyatakan dalam persamaan matematika. Kajian awal kita mengenai pertumbuhan spesies tunggal merupakan dasar pengembangan model-model pertumbuhan. Ini dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, yang juga erat kaitannya dengan pengaruh meningkatnya kerapatan populasi yang terpaut, kerapatan density dependent yang diterapkan bagi pertumbuhan spesies-spesies hayati pada umumnya. Tinjauan mengenai persaingan antar spesies mengemukakan beberapa model teoretik dinamika pertumbuhan, mangsa sumber daya, dan dinamika pemangsa pemungut atau orang mengeksplor yang dapat dikaji lebih lanjut bagi pemecahan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kelestarian dalam konteks manajemen populasi sumber daya hayati untuk keperluan pembangunan umat manusia. Masalah keseimbangan dan kestabilan populasi dan ekosistem merupakan salah satu kajian kunci bagi analisis kelestarian dan keanekaragaman hayati. Di Indonesia, seluruh wilayah Indonesia dengan jalur laut 12 mil adalah 5 juta km persegi, terdiri dari luas daratan 1,9 juta km persegi, laut teritorial 0,3 juta km persegi, sedangkan perairan pedalaman atau perairan kepulauan seluas 2,8 juta km persegi. Luas perairan total Indonesia adalah 5,8 juta km persegi. Ini berarti seluruh laut di Indonesia berjumlah 3,1 juta km persegi, atau sekitar 62% dari seluruh wilayah Indonesia.
Indonesia terdiri atas 17.508 pulau, tetapi baru sekitar 6.000 pulau yang telah mempunyai nama, sedangkan yang berpenghuni sekitar 1.000 pulau. Selain itu, Pulau Indonesia memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan ikan di daerah zona ekonomi eksklusif (ZEE) sekitar 2,7 juta kilometer persegi berkisar antara 12 hingga 200 mil dari garis pantai titik terluar kepulauan Indonesia, sehingga di lautan memiliki nilai potensi yang tinggi untuk digali dan dimanfaatkan sumber daya alam baik hayati dan non hayati dengan luas perairan diperkirakan sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Istilah dan definisi mengenai ekologi. Ekologi dirumuskan pertama kali oleh E.H. Haeckel tahun 1869, bahasa Jerman okeologi dari bahasa Yunani oikos, rumah, dan logos, ilmu, yang berarti studi tentang berbagai keterkaitan organisme yang satu dengan yang lain, dengan memperhatikan segala aspek lingkungan secara dinamika yang mempengaruhinya, baik yang hidup, biotik, maupun yang tidak hidup, abiotik. Populasi merupakan kumpulan individu organisme dari spesies yang sama pada suatu tempat tertentu. Indikator dalam kaitannya dengan kajian interaksinya adalah kerapatan, density, secara komprehensif dengan memperhatikan hasil-hasil dinamika interaksi biologi sebelumnya. Besarnya kerapatan density populasi ditentukan oleh natalitas, moralitas, dan ruaya. Selain mempelajari populasi, ekologi juga mempelajari komunitas dan ekosistem. Komunitas itu merupakan kumpulan populasi di suatu tempat yang berbeda spesiesnya, dan populasi yang dipermasalahkan di tempat itu meliputi keseluruhan spesies baik vegetasi, hewan maupun mikroorganisme di tempat yang sama. Indikator studi komunitas yaitu keanekaragaman, diversity, yang merupakan kombinasi antar spesies dan individu sebagai setiap spesies dalam komunitas itu. Parameter keanekaragaman, diversity, digunakan memperbaiki parameter kekayaan spesies yang belum memadai untuk menggambarkan keberadaan suatu spesies dalam suatu komunikasi. Dalam hubungannya dengan dominansi, nilai penting dan kesamaan kelimpahan dalam komunitas ternyata langsung mempengaruhi nilai keanekaragaman. Populasi yang dapat lebih mempengaruhi daripada populasi lain dalam komunitas disebut spesies dominan. Kajian mengenai populasi yang diperhatikan adalah parameter kerapatan, density, sedangkan kajian komunitas yang memperhatikan adalah parameter keanekaragaman, diversity, di mana keduanya memiliki keterkaitan dan dipengaruhi oleh dua dimensi, yaitu ruang dan waktu. Populasi batasnya berupa kumpulan seluruh individu suatu spesies dalam ekosistem yang dikaji, sedangkan komunitas berarti kumpulan seluruh populasi yang terdapat dalam ekosistem. Ekosistem adalah suatu unit fungsional dari berbagai ukuran yang tersusun dari bagian-bagian yang hidup, biotik, dan tidak hidup, abiotik, yang memiliki keterkaitan. Bagian-bagian komponen dan sistem secara keseluruhan berfungsi berdasarkan satu urutan kegiatan yang menyangkut energi dan pemindahan energi. Dengan beberapa pengecualian, sumber energi yang azali adalah matahari. Energi dari matahari ditangkap oleh komponen autotrofik, yaitu tumbuhan-tumbuhan hijau. Energi yang tertangkap dan tersimpan dalam ikatan kimia zat organik tanaman yang merupakan makanan yang mendorong terus berjalannya komponen heterotrofik sistem tersebut. Organisme heterotrofik meliputi semua bentuk-bentuk kehidupan yang lain, yang mendapatkan energinya dengan cara mengonsumsi tumbuhan autotrofik atau disebut organisme pemakan tumbuhan. Eksploitasi sumber daya hayati. Pengambilan atau pemungutan sumber daya hayati renewable dan atau sumber daya non hayati unrenewable resources yang dilakukan oleh manusia menggunakan metode atau teknik tertentu. Common property, memiliki milik umum, open access, terbuka bagi siapapun untuk memanfaatkannya. Itu paradigma pola atau pola pikir dari para penggunaan terhadap eksploitasi sumber daya hayati. Dinamika populasi. Dinamika sendiri memiliki arti kata yaitu perubahan yang tidak menentu, fluktuatif dari lingkungan abiotik.
Populasi sendiri memiliki arti kata yaitu kumpulan dari jumlah individu atau organisme yang satu dengan yang lain, spesies yang sama di mana berada dalam tempat yang tertentu. Perubahan secara fluktuatif populasi dalam satuan massa atau jumlah tertentu yang disebabkan karena adanya faktor lingkungan abiotik yang mempengaruhinya. Adapun parameter populasi. Populasi selalu tersusun atas beberapa individu jenis. Oleh karena itu, parameter yang diukur saat dilakukan kajian atau studi juga ada perbedaan. Parameter individu. Parameter yang terukur dari individu adalah pada level individu atau satu organisme. Parameter tersebut meliputi ukuran tubuh, morfologi pertumbuhan dalam rasio panjang atau berat, natalitas, dan mortalitas. Parameter populasi. Parameter yang terukur adalah pada level populasi. Parameter ini meliputi kepadatan density, pola distribusi, struktur umur, pertumbuhan dalam satuan jumlah per biomasa, kecepatan mortalitas, dan kecepatan natalitas. Besarnya kerapatan atau kepadatan density populasi ditentukan oleh natalitas, moralitas, dan ruaya. Perbedaan parameter populasi. Antar kedua kelompok parameter tersebut ada perbedaan, misalnya dalam hal pengukuran pertumbuhan. Pada parameter individu yang dimaksud pertumbuhan adalah pertumbuhan satu individu, misalnya pada berat dan panjang dalam satu ukuran waktu tertentu. Akan tetapi dalam parameter populasi yang dimaksud pertumbuhan adalah perubahan jumlah individu dalam suatu populasi. Model von Bertalanffy. Kepadatan density. Istilah densitas dan kemelimpahan seringkali pengertiannya dianggap sama. Walaupun demikian, sebenarnya kedua istilah tersebut pengertiannya berbeda. Kepadatan density diartikan sebagai jumlah individu dalam suatu populasi persatuan luas area. Kepadatan ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu kepadatan mutlak diperoleh dengan cara menghitung jumlah makhluk hidup per unit luas area. Kepadatan mutlak ini yang biasa disebut dengan istilah density. Kedua, kepadatan nisbi atau relatif diperoleh dengan cara membandingkan kepadatan mutlak suatu tempat dengan kepadatan mutlak di tempat yang lain. Kepadatan nisbi inilah yang biasa disebut dengan istilah abundance atau kemelimpahan. Besar kecilnya kepadatan dapat berubah-ubah seiring dengan waktu dan ruang. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kepadatan terutama adalah natalitas, moralitas, imigrasi, dan emigrasi. Kelahiran yang dapat menambah jumlah dipengaruhi oleh kemampuan reproduksi. Kematian yang dapat mengurangi jumlah lebih banyak disebabkan oleh faktor sosial atau alamiah dalam faktor penyakit atau parasit. Imigrasi dan emigrasi, karena pengaruhnya sering tidak signifikan, maka faktor ini sering diabaikan. Pola distribusi. Sebaran ikan secara umum memiliki pola-pola tertentu. Pola ini dapat terjadi karena pengaruh faktor lingkungan serta sifat-sifat yang dimiliki oleh ikan tersebut. Ada 6 pola antara lain sebagai berikut. Pola distribusi vektorial. Pola ini berbentuk sebagai jawaban atas pengaruh faktor lingkungan fisik dan kimia. Yang kedua, pola distribusi reproduktif. Pola ini terbentuk karena terkait dengan reproduksi. Yang ketiga itu pola distribusi acak. Pola ini terbentuk karena adanya pengaruh dari kesempatan dalam suatu lingkungan yang seragam. Selanjutnya, pola distribusi kontagius. Pola ini berupa adanya kelompok individu yang berada di suatu tempat tetapi tidak ditemui di daerah sekitarnya yang lain yang berdekatan. Akan tetapi populasi ini dapat ditemukan di tempat lain yang juga hidup secara berkelompok. Yang selanjutnya itu pola overdispersion. Pola distribusi yang acak yang jarang-jarang yang hidup dalam suatu ruang atau tempat yang seragam. Jadi ada semacam pembagian ruang hidup di tempat tersebut. Nah, yang terakhir itu pola distribusi koaktif. Pola ini terbentuk karena adanya akibat dari interaksi dengan hewan lain berupa kompetisi. Termasuk di struktur umur. Natalitas dan moralitas yang terjadi dalam suatu populasi akan menghasilkan suatu umur tertentu yang jumlahnya tidak sama. Suatu struktur dalam
dalam populasi yang terdapat pengelompokan berdasarkan umur. Jadi sekumpulan kohort dalam sebuah populasi lazimnya dalam kondisi normal, kohort dengan umur muda lebih banyak jumlahnya daripada kohort dengan umur yang lebih tua. Hal tersebut karena terkait dengan faktor mortalitas masing-masing kohort. Kohort adalah suatu bagian kecil dari suatu populasi yang memiliki umur yang sama. Hal tersebut karena untuk dapat bertahan hidup, ikan harus melewati banyak hambatan untuk hidup, misalnya predator dan pengaruh lingkungan. Apalagi pada masa awal kehidupan, merupakan fase paling kritis dan siklus hidupnya. Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi adalah perubahan jumlah individu dalam sebuah populasi. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Faktor pendukung pertambahan populasi antara lain natalitas yang lebih besar daripada mortalitasnya. Faktor yang dapat menghambat pertumbuhan populasi antara lain itu abiotik, lingkungan yang tidak sesuai, sosial, kompetisi ruang dan jumlah makanan atau predasi, serta alamiah, penyakit, bakteri, dan virus. Stok, teknik dan metode pendugaan stok. Pengkajian stok banyak menggunakan beberapa perhitungan statistik dan matematik untuk memprediksi secara kuantitatif tentang perubahan populasi. Pengkajian stok terdiri 4 tahapan. Yang pertama itu pendugaan karakteristik stok. Pendugaan karakteristik stok pertumbuhan, mortalitas alam, dan karena penangkapan serta potensi reproduksi. Kedua, pendugaan kelimpahan ikan laut. Ketiga, hubungan antar upaya effort dan mortalitas penangkapan, dan yang keempat, pendugaan reproduksi prediksi untuk jangka pendek dan jangka panjang berupa skenario penangkapan atas dasar kelimpahan dan karakteristik stok masa sekarang. Paradigma terhadap dinamika populasi sumber daya hayati. Common properties, milik umum, open access, terbuka bagi siapapun untuk memanfaatkannya. Sifat altruistik pengguna. Pengertian Gulan 1969. Proses ikan muda masuk dalam area eksploitasi dan pertama kali kontak dengan alat tangkap. Itu rekrutmen, ada 2, pre dan post. Pre itu prekenditas, larva dan juvenil. Post itu MSK, fase eksploitasi. Hubungan stok dewasa dan dengan rekrut. Tidak ada pemijahan, tidak ada rekrutmen. Populasi, kapasitas untuk pertumbuhan kecuali yang endemik. Populasi itu jumlahnya terbatas, faktor alam plus catch mortalitas. Mortalitas recruitment, density independent, banjir, kering, suhu ekstrim atau iklim change, pencemaran minyak dan lain-lain. Kejadian secara alamiah tidak dapat diramal, tidak tergantung pada kepadatan. Density dependent, mengatur populasi jangka panjang waste product, tekanan reproduksi, restocking. Tujuan biologi, konservasi stok ikan untuk menghindari overfishing atau menekan paradigma yang memiliki sifat altruistik negatif. Konsep MSY, Maximum Sustainable Yield, MUY, Maximum Economical Yield. Konsep dinamika populasi. Konsep dinamika populasi itu R plus G plus I lebih kecil F plus N plus E. R plus G plus G plus I sama dengan F plus N plus E. R plus G plus I lebih besar F plus N plus E. R itu recruits, G itu pertumbuhan atau growth, I itu imigrasi, F itu fisik mortality, N itu natural mortality, E itu emigrasi. Metode pendugaan stok. Metode berbasis panjang ikan, khusus masalah di daerah tropis adalah kesulitan dalam menentukan umur ikan secara tepat. Metode dengan berbasis panjang ikan
dalam penelitian perikanan untuk pendugaan stok semakin dikembangkan dan diperbaharui, yaitu menggunakan model von Bertalanffy, metode produksi surplus. Dari pandangan seorang biologi strategi, yang benar adalah cukup dengan memperhitungkan maksimum sustainable yield dalam kurung MSY. Produksi maksimum Lestari manajer perikanan sekarang telah mempertimbangkan lebih menyeluruh dari aspek biologi, ekonomi, dan sosial dalam memprediksi strategi penangkapan optimal bagi usaha perikanan. Model prediksi surplus biasanya menggunakan model Schumacher 1954 dan Fox 1970. Data yang diperlukan untuk menghitung MSY adalah data penangkapan dan upaya effort. Metode tak langsung. Terdapat beberapa pendekatan untuk pendugaan sumber daya perikanan secara tidak langsung. Di antaranya adalah pendugaan produksi ikan dari produksi primer kelimpahan, zooplankton, survei telur dan larva ikan, dan pengujian kandungan perut ikan pada tingkat tropik tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.